Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fil Qur'anil Karim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man faroha biduhuli ramadana haramallahu jasadahu ilan niron. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
sumu tasihu al-hadis. Shadaqallahul adzim. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita tercinta dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah dan kesempatan waktu, juga kesempatan sehat. 3 kesempatan ini bukan hak milik, tetapi hak guna pakai. Hanya boleh dimanfaatkan, tapi tidak boleh dimiliki. 1, umur. Kita tidak dijamin tahun depan masih hidup. 2, waktu. Tidak dijamin kita tahun depan bisa berkumpul seperti begini. Dan 3, kesempatan sehat. Kita juga tidak dijamin tahun depan masih sehat seperti ini. Jadi 3 kesempatan ini: 1, umur, 2, waktu, 3, sehat. Itu posisinya hak guna pakai, bukan hak milik. Apakah beda hak milik dengan hak guna pakai? Tentu beda. Kalau hak milik, seseorang memiliki harta misalnya atau rumah di sertifikat nama pribadi yang namanya hak milik, mau dijual kok, mau diwakafkan, mau dihibahkan, itu hak milik. Sesuatu yang boleh kita jungkir balikan semau kita. Sedangkan umur, waktu dan sehat bukan hak milik, itu adalah hak guna pakai, hanya boleh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Warga Peru misalnya di sini lengkap punya bahan bangunan, material lengkap untuk membangun rumah misalnya, tapi tidak punya tanah. Ya usul ke Pak Kepala Desa, ke Pak Lurah, Pak boleh gak saya bikin rumah di tanah desa? Kata Pak Lurah boleh. Boleh silakan, tapi ini bukan hak milik. Ini hak guna pakai. Satu saat apabila tanah ini mau dipakai, ya kamu keluar. Begitulah umur, waktu dan sehat. Ketika kita hidup sedang nyaman, banyak uang, banyak rezeki, datang malakal maut, apa yang bisa kita nantikan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah itu, maka melalui mimbar yang sangat terhormat ini, Al-Fakir titip kepada semuanya, waktu, umur, waktu dan sehat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, umur, waktu yang sehat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara. Jadi jujuna tarhib Ramadan, tetapi isinya memelihara umur, waktu dan sehat. Adapun pengajian ini diisi dengan tarhib Ramadan. Tarhib itu adalah bahasa Arab. Diambil dari kata rohaba yurohibu tarhiban, fa'ala yufa'ilu tab'ilan, farroha yufarihu tabrihan. Sulasi Majid bab 1 warna kedua. Rohaba yurohibu tarhiban. Tarhiban itu adalah masdar taukid, artinya menyambut.
Jadi bahasa Indonesianya tarhib itu bahasa Arab, artinya menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa kita harus menyambut bulan suci Ramadan? Berangkat dari hadis yang tadi, barang siapa yang merasa gembira akan datangnya bulan Ramadan, maka kata Nabi, orang itu diharamkan jasadnya disentuh dengan api neraka. Hadis ini yang menjadi kekuatan kita mengadakan tarikh Ramadan. Baru merasa gembira saja sudah dijamin, apalagi saumnya. Jadi intinya memperlihatkan kegembiraan dengan mungkin cara yang berbeda. Ada yang dengan tablik akbar, ada dengan yang santunan piatu. Tidak apa-apa, yang penting berbuat kebajikan tidak perlu sama. Misalnya Rasulullah SAW setiap pagi kan beliau sarapan dengan korma. Yang ada kan saat itu korma. Jangan dibilang bid'ah yang sarapan pagi dengan bubur ayam. Yang penting sarapan pagi niatnya lillah. Adapun yang dimakan tidak perlu sama dengan Nabi. Paham? Misalnya Rasulullah SAW setiap makan kan itu tidak pakai sendok. Itu kan hadis diriwayatkan ketika Rasul makan korma. Kalau korma kan nggak bisa pakai sendok. Kalau sekarang bubur ayam harus pakai sendok. Jadi itu disitulah ada Al-Quran ayat nas dan mansuh. Hadis juga ada hadis harus ditarjih. Bagaimana Rasul bersabda dengan hadis ini, dengan ayat ini. Makanya Al-Quran itu jangan mudah diartikan begitu saja, harus ditunjang dengan berbagai ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Di dalam surah Toha ayat 114 juga di sana dijelaskan fata'allallahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilman. Fata'allallahul malikul haq, bahwa Allah itu adalah raja yang sebenarnya. Presiden, gubernur, bupati, camat itu bukan raja yang sebenarnya, raja sementara. Tapi fata'allallahul malikul haq, Allah lah sebagai raja yang sebenarnya, yang akan merajai para raja semuanya. Raja-raja yang ada di negeri kita yang direbutkan kursinya oleh mereka akan selesai. Nanti kita akan berhadapan dengan raja yang sebenarnya, yaitu Allah. Di sana Allah titip kepada Nabi, wala ta'jal bil Quran. Janganlah kaum Muhammad terlalu terburu-buru membaca Al-Quran. Membacanya saja jangan terburu-buru, apalagi menerjemahkannya. Buka Google, gurunya Syekh Google sampaikan, kaji dulu. Buka YouTube gitu. Tidak pernah punya guru, gurunya YouTube. Nanti gurunya kan Syekh Google dan Syekh YouTube. Yang namanya taklim itu harus ada guru di depan kita. Harus ada muhotobah itu, berhadapan dengan guru. Kalau YouTube dan Google hanya untuk memudahkan pengertian saja, tidak mutlak untuk jadi guru. Maka Allah pesan kepada Nabi, wala ta'jal bil Quran min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Kamu jangan terburu-buru itu menyampaikan Al-Quran sebelum wahyunya kami sempurnakan, kata Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkan aku ini ilmu. Itu wa qur rabbi zidni ilman bukan hadis, bahkan ayat. Muhammad, kamu jangan terlalu terburu-buru menyampaikan bacaan Al-Quran, apalagi tafsir Al-Quran, apalagi asbab nuzul Al-Quran. Kaji dulu ini, harus kita punya guru. Apalagi gurunya yang tangguh, yang sesuai dengan ahlinya itu. Min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Sebelum Al-Quran disempurnakan wahyunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilman.
Katakanlah Muhammad, mintalah kau ilmu kepada Allah. Artinya ilmu kita harus ditambah. Sebelum kita menyampaikan, maka harus dimutalaah dulu, digurukan dulu, dilihat dulu. Karena kalau ilmu Al-Quran kan nyangkutna lahir, batin, dunia, akhirat. Mungkin kalau judulnya ini pengajian Tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan, artinya kita harus mempersiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Sekurang-kurangnya ada 5 persiapan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang satu, maaf ini ditulis, niat yang ikhlas. Kenapa kita harus punya niat yang ikhlas? Orang lain kok bisa saumnya selesai 1 bulan, kenapa kita tidak? Orang lain tarawehnya tidak pernah absen, kenapa kita tidak? Orang lain bisa khatam Al-Quran 30 juz, kenapa kita tidak? Orang lain tidak pernah absen sholat tahajud, kenapa kita tidak? Orang lain sebelum ke kantor, sebelum aktivitas, sholat duha dulu, kenapa kita tidak? Jawabnya, bagaimana niat awal kita? Itu jawabnya di sana. Kalau kita niatnya untuk beribadah, insya Allah. Kalau kita niatnya santai, ibu punya uang, niatkan beli HP, walaupun mahal dibeli. Belum kita bicara kuotanya, berapa ratus ribu 1 bulan. Hadir kita ke pengajian, ada surga lewat, cuman ngasih 2.000, 1.000. Kenapa tidak diniati seperti beli HP? Jadi semuanya kembali kepada niat. Kita bisa selesai saum, kita bisa tadarus selesai, kita bisa tidak absen taraweh, kita bisa sholat tahajud, kita bisa bersedekah, kita bisa wakaf, kita bisa sedekah, kita bisa zakat, infak, bisa berbagi. Itu kembali kepada niat awal. Kalau niatnya untuk berbagi akan hasil. Maka Rasul pernah mengucapkan innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi dan tidak jadinya amal, kembali kepada niatnya. Itu yang pertama. Coba kita filosofnya seperti bapak merokok. Yang murah saja 1 hari kan 10.000. 1 bulan kan 30 bungkus, 300.000. 1 tahun kan berapa? 3.600.000. Kenapa rokok bisa dibeli? Karena niat. Kenapa kita tidak pernah melaksanakan kurban? Padahal kalau uang itu dikumpulkan, saya tidak melarang merokok. Tapi kenapa beli rokok semangat? Kenapa mengumpulkan uang 1 hari 10.000 tidak semangat? Karena niatnya yang kurang. Belum kita bicara rokok garpit, belum propos, belum kan sekarang ada rokok yang mahal karena niat. Seberat apapun ibadah saum itu akan bisa kita laksanakan dengan baik kalau niatnya baik. Jadi niatkanlah ibadah saum dengan niat yang ikhlas. Orang ikhlas itu tidak berpikir terlalu jauh. Yang penting aku melaksanakan ibadah ini hanya untuk Allah. Dan orang ikhlas itu badannya akan terjaga dari penyakit-penyakit yang kronis. Titip niat itu yang baik. Karena niatlah yang menjadikan semangat kita dalam hidup itu. Niatnya jelek, hasilnya pun jelek. Ibu niatnya berumah tangga, niatnya karena suami itu ganteng. Ketika gantengnya hilang kan, niatnya juga luntur. Suami juga menikahi istri karena niatnya cantik. Bukankah tidak ada perempuan yang cantik selamanya? Apalagi bicara harta, bicara kedudukan. Ini 100 tahun yang akan datang, apakah kita masih hidup?
Seringkali kita harus bertanya seperti ini, 100 tahun yang akan datang, saya nanti sudah di mana? Gak tahu kan? Lalu rumah yang kita bangun berapa miliar itu 100 tahun yang akan datang, apakah milik siapa? Masih kuat? Atau pemiliknya sudah orang lain? Belum bicara harta, belum bicara kedudukan. Maka ilmu tasawuf itu bukan melarang kita untuk kaya, tetapi ilmu tasawuf menertibkan kekayaan kita. Satu, niat. Yang kedua, taholi. Taholi itu untuk persiapan saum. Yang kedua, taholi. Taholi itu adalah membersihkan sifat-sifat yang tercela. Dari mulai hari ini sifat-sifat yang tercela kita jauhkan, baik yang dicela oleh Allah maupun yang dicela oleh sesama makhluk Allah. Belajar biar nanti saumnya kuat, saumnya sehat, saumnya semangat, niat yang kuat. Mulai dari hari ini bersihkan sifat-sifat yang tercela. Karena sifat yang tercela akan menjadikan kita itu tidak ikhlas dalam amal, timbul kecewa. Orang yang sering kecewa badannya tidak sehat. Sama saya juga manusia. Saya lahir tahun 53. Berarti saya sudah 72 tahun saya. Masih nyetir, Pak. Saya masih goes. Apa yang harus kita perbaiki? Niat. Apa yang kita lakukan itu harus betul-betul niat karena Allah. Itu menjadikan kita sehat, Pak. Dan saya itu kan orang lapangan. Maka biasanya kalau ada Kapolres yang datang ke kota Tasikmalaya, sebelum konsolidasi dengan anggotanya, biasanya suka datang ke rumah saya untuk sharing saja. Alasannya, Akang ini kan orang lapangan. Orang lapangan kan biasa dicaci, biasa dipuji, biasa dihalangi, biasa dijegal. Beda dengan yang duduk saja di pesantren, tidak pernah keluar lapangan. Maka sharing. Kota Tasikmalaya adalah kota santri. Kalau ada pemimpin bagaimana ini, kita berbagi. Tapi semuanya mentok itu. Akhirnya poinnya ada di hati yang ikhlas. Jadi dua, taholi membersihkan sifat-sifat yang tercela. Banyaklah. Waladina janibuna kabairul ismi wal fawahisha wa idama gudibu hum yaghfirun. Itu surah Asy-Syura ayat 36. Orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa besar dan perbuatan jelek, dan orang itu apabila marah segera minta ampun. Kita punya istri habis-habisan dimarahi, jangan dibesokkan, jangan dinantikan. Ketika setelah dimarahi, maafin aku. Istri juga sama. Kita majikan punya anak buah, punya karyawan. Ketika karyawan kita marahi, jangan dibesokkan, jangan dinantikan. Saat itu ketika marah itu harus minta maaf. Karena bisa saja orang yang kita marahi berdoa kepada kita. Itu yang dimaksud doa madum. Doa orang yang didolimi itu dikabul oleh Allah. Menghindari itu. Maka di jemaat masjid ini apabila ada yang bertengkar itu, kalau bisa jangan lebih 3 hari itu. Pagi-pagi bertengkar beberapa jam lah, diislahkan. Fa aslihu baina ahwaikum. Yang ketiga, persiapan untuk Ramadan. Tahali. Yang tadi taholi, yang ini tahali. Tahali itu menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Dihiasi banyak sifat-sifat yang terpuji, baik itu terpuji menurut Allah maupun terpuji menurut sesama makhluk Allah. Kita usahakan hiasi itu.
Maka di bulan Ramadan disiapkan itu, disibukkan untuk menghiasi sifat yang terpuji. Bagaimana kita punya mata terpuji, penglihatan terpuji, hanya diperlihatkan kepada ayat-ayat Allah. Bagaimana kita memiliki telinga dengan pendengaran terpuji, dengarkanlah kepada alunan ayat-ayat Allah. Bicara terpuji, mengambil terpuji, niat yang terpuji, melangkah pun yang terpuji. Insya Allah saumnya akan begitu ringan. Baru 3, 1 niat yang baik, yang kedua takholi, membersihkan sifat yang tercela, yang ketiga tahali, menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Lalu yang keempat tajali. Apa tajali itu? Merasa nyaman ketika kita sedang ibadah. Saya tanya kepada jamaah, ketika kita sedang sholat taraweh, rasanya bagaimana? Harus nyaman itu. Harus enak, harus nikmat. Mau enak bagaimana? Taraweh 23 rakaat cuman 10 menit. Ibadah itu harus seperti makan, dirasakan itu. Maka Rasulullah SAW menyuruh dan menyarankan kepada para sahabat, 1 kali suapan jangan kurang dari 25 kali gayem. Digayem, cek sunama dicapek, teking diterian. Kenapa? Supaya terasa nikmatnya. Coba kalau kita sedang berjamaah di haram Pak Haji. Kenapa banyak orang jamaah haji maupun umroh ketika sholat di haram sampai bisa meneteskan air mata? Itu bisa dirasakan ibadah di haram itu nyaman. Kenapa kita tidak bisa menciptakan ibadah yang nyaman di masjid? Ini kan sama. Bagaimana kita dzikir yang nyaman, dinikmati. Oh ini dzikir nikmat ini. Makan harus dinikmati, olahraga juga dinikmati, kembali kepada sholat dinikmati, saum dinikmati. Yang orang saum yang tajali itu dinikmati. Ini mah baru berapa hari, baru saya mah puasa sakit, tidak pernah dinikmati, itu capek rasanya. Makanya filosofnya seorang senior tidak boleh mengatakan aku ini capek. Dinikmati aja, itu adalah anugerah Allah. Sekarang saya tidak tidur 1 bulan. Lintas kota, lintas provinsi, lintas kabupaten, bahkan mungkin lintas dunia. Ditanya, capek enggak Kang? Ya orang hidup kan capek. Tapi kan senior tidak boleh mengatakan aku ini capek. Dinikmati aja, itu adalah anugerah Allah. Santai aja. Enjoy aja. Maka persiapan yang keempat itu harus tajali. Tajali itu merasakan nikmatnya ketika kita sedang ibadah. Kita pengajian, ya kalau niatnya baik, kita rasakan nikmatnya pengajian. Dari mulai mendengarkan alunan Al-Quran, kemudian ayatnya, kemudian terjemahannya, kita akan menatap penceramah begini. Kalau memang pengajian itu dinikmati, gak ada rasa ngantuk. Kalaupun ada, kalah kan? Kenapa? Karena ngajinya tajali. Tajali itu adalah dinikmati. Oh iya. Yang terakhir, yang kelima, persiapan untuk ibadah Ramadan, jaga hubungan diri dengan Allah dan jaga hubungan diri dengan sesama makhluk. Kalau insya Allah yang 5 ini menghantarkan kita untuk melaksanakan ibadah saum sempurna, dan kalaupun capek, insya Allah tidak akan merasakan capek karena niat yang kuat. Bersih diri dari perbuatan yang tercela, menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji, dan berusaha ibadah kita, baik itu tarawehnya, saumnya, tadarusnya, kuliah subuhnya, duhanya, itu dinikmati. Namanya tajali. Tajali itu adalah menikmati ketika kita sedang ibadah.
Kita nyetir mobil, Pak Haji, itu harus dinikmati. Begitu starter masuk gigi 1, masuk gigi 2, dinikmati aja. Ketika jalannya kosong, oper gigi 4 atau pris 5, dinikmati. Kenapa? Dinikmati. Beda kan kita kalau dikawal. Saya mau ke Cianjur dikawal oleh polisi. Waduh, iya macet kewas dahar diteruyan geningan. Tidak dinikmati kalau dikawal itu. Karena waktu mungkin yang dikejar. Ini ibadah juga seperti itu. Makanya di dalam ibadah saum banyak nilai-nilai yang terkandung yang mendidik kita. Salah satunya nilai ibadah saum adalah nilai ritual. Ritual itu adalah nilai kejiwaan kita dengan Allah. Ibadah saum adalah ibadah jiwa, Pak. Karena ibadah saum adalah ibadah yang tidak pernah gerakannya kelihatan. Beda dengan sholat. Yang sudah sholat dan yang belum sholat tidak kelihatan. Zakat, yang sudah zakat kelihatan. Ibadat haji, yang berangkatnya Pak Haji 2 orang, yang ngantarnya sekecamatan. Sedangkan ibadah saum adalah ibadah yang sama sekali tidak kelihatan. Yang saum dan yang tidak saum sama saja tidak kelihatan kalau kita tidak jujur. Kalau kita tidak benar-benar gitu ibadah saum itu, makanya disebut ada nilai ritual. Ritual itu adalah kejiwaan yang sangat melekat bahwa kita saum ini adalah berhubungan intim kita dengan Allah. Nawaitu sauma godin, baru niat saja hatinya sudah bergetar. Apalagi ketika menjelang buka, Allahumma lakasumtu, subhanallah. Rasa bangga, bukankah dijamin dalam hadis orang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan oleh Allah. Nanti gembira 1 ketika mau buka puasa, nanti gembira ketika akan bertemu dengan Allah di akhirat. Itu jaminan. Itu nilai yang pertama, ritual, kejiwaan. Jadi ngepres jiwa apa itu? Benar-benar ibadat puasa, sehingga mau marah juga tahan. Seorang sahabat kan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apabila ada orang teman mengajak bertengkar bagaimana? Kata Nabi, katakan, ini syaimun, aku sedang berpuasa. Orang berpuasa itu jiwanya halus, Pak. Jiwanya lembut, Pak. Maka kelembutan-kelembutan itu bisa dibuktikan setelah kita ibadat saum. Maka landing dari ibadah saum kan la'alakum tatakun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang takwa itu kan memiliki layyinul qalbi, lembut hatinya, Pak. Tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah menjalahkan orang lain. Dengan latar belakang yang berbeda, ada LC Mesir, LC Madinah, LC Ummul Qura, ada LC Turki, ada LC Hadramaut, ada alumni Suryalaya, ada alumni Persis Benar, ada alumni Persis Manata, Pajagalan, ada alumni Huda, ada Sukamana, Cipasung. Kita harus memahami dengan latar belakang pendidikan yang berbeda akan mempengaruhi dengan gayanya. Nah, yang akan menjadi orang yang aman, yang siap menerima gaya dan perbedaan. Utamanya kita harus bisa menerima gaya orang lain. Kita makan kadang nifak, gaya kita ingin diterima oleh orang lain, tetapi kita tidak mau menerima gaya orang lain. Misalnya, saya kasih contoh. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, apakah ya Rasulullah saya harus takut mati? Enggak. Cuman kamu harus punya persiapan. Apa persiapannya? Watajawadu fa inna khairu jadi takwa. Kamulah harus punya bekal. Bekal yang paling baik adalah takwa. Ayat ini diterangkan sama ajengan itu dengan gaya ajengan sendiri itu.
Tapi kalau ini ayat diterangkan sama ebit kan jadi lain. Mumpung ada waktu, sama kan? Kesempatan bagi kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Itu dengan gaya yang beda. Kita pasti ingat, maaf ini, tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Mati kan? Tapi gayanya lain. Tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang dapat bisa menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Itu gaya ebit kan? Kepada rumput ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Itu sama menjelaskan watajawadu fa inna khairu jadi takwa. Berbekalah kalian untuk bekal setelah mati. Bekal yang paling baik adalah takwa, hanya dengan gaya yang beda. Kenapa kita tidak mau menerima gaya-gaya orang lain? Makanya sebuah kampung, sebuah kota, negara, rakyatnya akan aman ketika siap kita menerima perbedaan pandangan. Maka setuju saya tadi. Ya, bukan tarawih itu mencari yang yang ringan. Tetapi bagaimana muslimat itu bisa melaksanakan ibadah tarawih. Jangan sampai judulnya ibadah tapi isinya pertengkaran. Ya, itu di dalam surah Asyura ayat 38 juga dijelaskan, walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina stajabu li rabbihim, orang-orang yang memenuhi panggilan atau perintah Allah, wa aqamus sholah, dan mendirikan sholat, wa amruhum syura bainahum, dan segala urusannya dimusyawarahkan. Itu kan tentang musyawarah, dijelaskan juga dalam Al-Quran. Bukan hanya penitia yang menggelar, tetapi itu dalam Quran dijelaskan itu. Orang-orang akan nyaman gitu. Kampung pun akan merasa nyaman dan tenang ketika orang-orangnya mau memenuhi panggilan Allah, mau beribadah dan sholat berjamaah, termasuk urusan-urusannya dimusyawarahkan. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka mau berbagi. Misalnya tadi ada santunan atau perelek ya, dan lain sebagainya, itu kan ada. Ibu bisa diperhatikan atau dilihat, dibuktikan dalam surah
Asy-Syura ayat yang 38, dari mulai 36, 37, 38 dan 39. Yang terakhir 39-nya kan walladzina idza asabahumul bagyu hum yantasirun. Apabila orang-orang itu ditimpa dengan kedoliman orang lain, dihianati, dibicarakan, difitnah, tidak melawan, hum yantasirun, hanya mereka itu membela diri. Jadi kalau orang Sunda bilang nu ngecek ka urang ku urang dilawanan teh kemprung galeno nyaburung nyagelo. Quran itu menyampaikan apabila kita pernah didolimi orang-orang lain tidak boleh kita melawan, tetapi hum yantasirun, hanya boleh kita membela. Membela itu lari atau bagaimana supaya pertengkaran tidak terjadi, itu semuanya ada dasar hukumnya. Hadirin rahimakumullah, yang 5 ini insya Allah saya pikir akan mengantarkan jiwa kita yang halus, puasa pun akan terasa ringan. Karena banyak orang-orang yang puasanya kelihatannya itu terpaksa, tarawehnya juga kelihatannya terpaksa, apalagi diajak tadarus, apalagi diajak kuliah subuh, itu semuanya kembali kepada niatnya. Ada waktu 1 hari lagi ini insya Allah. Kalau orang Muhammadiyah kan sudah mengumumkan bahwa saum dimulai hari Sabtu. Nah, kalau orang NU kan dan pemerintah biasanya menunggu sidang isbat dulu pada malam Sabtu. Ya mudah-mudahan ini bisa serempak semuanya itu saum hari Sabtu. Kalaupun ada yang beda, biasa juga kalau saumnya kan suka beda. Tapi kalau lebarannya sama gitu. Bahkan muslim yang nakal mah baru 5 hari juga sudah lebaran di pasar itu. Kita jangan mengikuti muslim yang nakal, Pak. Harus mengikuti muslim yang patuh, taat kepada Allah. Sekali lagi, ini tarhib, artinya persiapan di bulan Ramadan ini. 1, niat yang ikhlas. Yang kedua, taholi, bersihkan diri dari sifat yang terpuji. Yang ketiga, tahali, hiasi diri dengan sifat yang terpuji. Keempatnya, tajali, harus merasakan nikmat dalam ibadah. Itu poinnya itu. Ini tanya kepada diri kita. Pernahkah kita merasakan ibadah tarawih yang sangat nyaman? Tarawih teh dengan bariting tarawih gitu. Tinggorowok gitu. Ini kan ibadah yang tidak nyaman. Itu bukan tajali, namanya guyon gitu. Jadi ibadah saum yang ini kalau bisa Pak Haji itu harus lebih baik daripada ibadah saum yang lalu. Karena hijrah itu tidak selamanya identik perpindahan waktu dan perpindahan tempat, tetapi hijrah lebih dititik beratkan kepada perubahan sikap. Bukan hijrah namanya kalau tidak rubah sikap kita, dan bukan Ramadan yang berarti kalau kita tidak bisa mengisi dengan ibadah yang lebih baik. Mudah-mudahan Ramadan 1446 ini lebih baik ya Pak daripada Ramadan 1445. Jadi 2025 ini ibadah saumnya, tadarusnya, tarawehnya, kuliah subuhnya usahakan harus lebih baik daripada sebelumnya. Jadi orang yang paling baik adalah yang bisa merubah. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Begitulah selanjutnya. Dan orang yang paling baik khairunas anfa'um linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain juga tidak bermanfaat, apalagi bagi diri sendiri juga ibadah tidak merasakan nikmatnya. Maka orang-orang tua dulu Ibu betul-betul bahwa ibadah itu dinikmati. Coba kita masuk ke Masjid Nabawi. Imamnya sudah tua itu. Tapi sepertinya imam itu paham
apa yang dibacakan, paham itu. Kadang-kadang berhenti sejenak gitu. Ketika sedang membacakan ayat-ayat adab, kedengarannya imam itu nangis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Madinah kan? Itu gayanya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Coba kalau sholat subuh, rakaat pertama surat Waqiah. Itu dinikmati, panjang juga dinikmati. Bisa gak kita sholat seperti orang Madinah? Dinikmati aja, sesuai dengan ilmu dan pengalaman kita. Jangan terlalu terburu-buru. Beda dengan bikin opak atau hari ibadah. Bikin opak semakin pandai, semakin cepat. Ibadah itu semakin pandai, semakin santai kita. Masuk ke Masjid Haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suaranya agak tinggi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nikmat. Bisa kan di masjid ini seperti itu? Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dijiwai. Wa auhayna ila Musa wa ahihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Allahu Akbar. Salatnya dinikmati. Itu tajalli. Dikirnya juga dinikmati. Mau dinikmati gimana dikir? Sholat selesai HP dibuka, disimpan di depan. Itu dikirnya tidak dinikmati. Baca Qur'annya juga dinikmati. Dikirnya dinikmati. Wiridnya dinikmati. Tahajudnya dinikmati. Coba. Bapak kalau bangun jam 2 malam tahajudnya dinikmati. Gak kuat itu air mata. Kita hanya berhubungan. Nah itu Ramadan juga akan bisa sempurna kita melaksanakan Ramadan ketika kita tajalli, berusaha itu dinikmati, Pak. Maka aku titip ini dengan pertemuan yang sangat singkat ini, saumnya tolong tajalli, sholat yang wajibnya tolong tajalli, wiridnya tajalli, dikirnya tajalli. Insya Allah dengan menikmati ibadah sesuai dengan ilmu yang kita miliki akan kita terasa nikmatnya. Saumnya juga akan diganjar. Jadi pahalanya besar, pahala dari niat, kemudian pahala dari taholi, pahala dari tahali, pahala dari tajalli, pahala dari membangun hubungan baik dengan Allah dengan sesama makhluk Allah. Itu namanya amal soleh. Amal soleh itu al-qaim li hukukillah
Al-Qaim menegakkan hubungan kita antara kita dengan Allah. Al-Qaim li hukukillah menegakkan hak-hak antara kita dengan sesama makhluk Allah dan memelihara lingkungan, itu amal soleh insyaallah Pak. Tinggal sekarang kita saling doakan saja. Nilai-nilai dalam ibadah saum itu banyak. Salah satu tadi diantaranya adalah ritual, spiritual, kejiwaan. Kemudian ada yang mengatakan ulama bahwa nilai ibadah saum juga itu adalah ada nilai medikal. Medical check kesehatan. Seorang dokter tidak mau mengobati tanpa dicek dulu. Ini penyakitnya apa? Ternyata saum itu adalah nilai kesehatan. Pantas kata Nabi sumu tasyu, kamu berpuasa maka kamu akan sehat. Karena sak itu tuh akan penyakit itu akan diam di seseorang itu ketika keyakinannya kurang untuk sembuh. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 itu di sana ada ayat wa idza maridtu fahuwa yasbin. Wa idza maridtu, apabila aku sakit kata Nabi, fahuwa yasbin, Allah lah yang akan menyembuhkan. Jadi dan kalau kita sakit jangan dibicarakan sama orang. Waduh aku datang ke sini sakit ini obatnya dapat, lama itu sakit gitu. Kalau bisa sakit itu jangan dibicarakan kepada orang lain kecuali dibicarakan kepada orang-orang yang mesti bisa mengobati kita. Ini mah kadang-kadang orang berilmu juga, maaf saya datang ke sini terpaksa, saya sedang sakit. Itu lama. Allah itu mengijabah doa kita mengikuti keyakinan kita. Saya juga pernah sakit tapi kan aku yakini Pak. Panjenengan sakit enggak, sehat. Kenapa? Badannya kurus, udah tua tuh. Apa artinya kita menabur? Sedangkan yang diperintah oleh Allah, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bicarakan kepada orang lain. Yang kita bicarakan hanya nikmat. Sedangkan musibat kata Nabi, kitmanul musibat ibadatun. Kalau bisa sembunyikan musibat. Ini resep dari saya. Bahwa sakit dan penyakit akan segera hilang ketika kita sadar. Insya Allah besok juga sembuh. Gak lama itu, yakin itu. Jangan selalu dibicarakan, saya sakit. Lama itu, karena kita kesel gitu. Bahwa kita tidak yakin bahwa Allah akan menyembuhkan hari ini. Coba lihat surah surah Asy-Syu'ara ayat 36 kan di sana dikatakan pama utitu min syai'in pamataul hayati dunya wa ma indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Pama utitu min syai'in pamataul hayati dunya, apa yang Allah berikan kepada kamu? Berarti segala apa yang Allah berikan kepada kamu, pamataul hayat di dunia itu adalah kehidupan di dunia. Jadi yang Allah berikan teh kadang nikmat, kadang musibah, kadang sembuh, kadang sakit. Sembuh itu paketnya sakit. Kenapa kita hanya mau sembuhnya saja? Kenapa kita tidak mau sakitnya? Sedangkan sakit kan itu adalah paket. Hidup paketnya dengan mati. Kenapa kita mau hidup selamanya? Kenapa kita tidak mau mati? Bukankah hidup dan mati itu adalah paket? Itu ayatnya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah kehidupan. Jadi kita dihadapkan bukan dengan nikmat saja. Kita terima juga kadang-kadang berhadapan dengan musibah. Itu bagian hidup. Itu kita jangan berteriak. Ketika kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Maka besar dan kecilnya nikmat itu tidak menjadi pahala. Yang menjadi pahala syukur enggak? Musibah yang menjadi pahala bukan sakitnya tetapi sabar enggak? Ketika sabar itu pahalanya ada di titik sabar itu. Dan nikmat itu pahalanya ada di titik syukur. Salat itu pahalanya ada di titik ikhlas. Dosa itu menjadi pahala apabila tobat. Hanya itu sekarang. Jadi umur kita itu
dimanfaatkan, masih banyak nikmat yang belum kita syukuri, terus kita bersyukur. Artinya memanfaatkan umur, waktu, dan sehat kembali kepada yang tadi. Masih banyak ibadah yang belum beres, terus kita perbaiki. Dan masih banyak masa lalu yang belum kita hapus, terus ditobatan. Nggak ada orang yang tidak punya masa lalu. Jadi kalau saya ditanya sama jamaah, Pak, bolehkah kita itu minta pondok umur? Sahabat juga bertanya kepada Nabi, ya Rasul, boleh kita minta pondok umur? Kata Nabi, gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena kalau kita minta pondok umur, selesai. Nikmat yang belum kita syukuri tidak bisa disyukuri lagi. Ibadah yang belum beres itu tidak bisa diperbaiki. Masa lalu yang belum dihapus tidak bisa ditobati. Setidaknya kalau kita panjang umur kan banyak nikmat yang belum kita syukuri, terus saja syukuri. Jadi judulnya ini Tarhib Ramadan, kan isinya syukur nikmat ini, memanfaatkan umur, waktu, dan sehat. Dan terus mengkaji ini kitab-kitab Al-Quran ini untuk bahan ibadah. Kenapa kita harus belajar agama, belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf, kemudian ilmu akhlak, ilmu ekonomi, ilmu nasab, dan sebagainya. Untuk apa itu ilmu? Untuk memperbaiki ibadah. Tidak mungkin kita ibadah bisa baik kalau ilmunya tidak punya. Entah setuju ini ada pengajian di sini. Untuk apa pengajian? Untuk memperbaiki ibadah. Ramadan kemarin lah, bagaimana sholat tarawih kita, sekarang harus lebih baik. Dan mungkin terakhir waktu, umur, dan sehat dipakai menghapus masa lalu. Sesuai dengan judul kan, taubat itu, muhasabah. Selama 1 tahun tentunya banyak, kadang mata kita salah melihat, itu aja. Sebelum doa, kadang telinga kita salah mendengar, kadang mulut kita salah bicara, mungkin hati kan salah menduga, atau tangan salah mengambil, atau kaki salah melangkah. Ini kan kesempatan emas, ada 1 hari lagi untuk menghapus masa lalu. Seiring dengan sabdanya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah, akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentunya timbul persoalan, saum yang mana yang bisa menghapus dosa? Itu jawabnya ada di kita. Saum yang mana? Maka kenikmatan yang paling besar bagi umat Islam ada ibadah saum, karena tidak ada ibadah yang bisa menghapus dosa selama 1 tahun kecuali ibadah saum. Maka jangan dimubadirkan waktu itu, jangan disalahgunakan ibadah saum itu untuk menghapus dosa. Tidak ada ibadah yang bisa menghapus dosa sehari semalam kecuali sholat. Tidak ada dosa yang bisa ibadah menghapus dosa 1 minggu kecuali sholat Jumat. Tidak ada lagi ibadah yang bisa menghapus dosa 1 tahun kecuali ibadah saum. Tidak ada ibadah yang bisa menghapus dosa seumur hidup kecuali ibadat haji. Timbul persoalan, saum yang mana yang bisa menghapus dosa-dosa seumur hidup? Adalah imanan, saum yang penuh dengan keimanan, yang tadi syaratnya ada 5, dan wahtisaban, yang betul-betul saum dilakukan dengan karena Allah, hanya untuk Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya agar kita betul-betul bisa memanfaatkan sisa umur ini, waktu dan kesehatan. Kita juga dituntut untuk bersyukur. Mudah-mudahan seiring dengan banyak yang nikmat yang Allah berikan dan banyak nikmat yang belum kita syukuri, terus yuk kita bersyukur. Dan masih banyak ibadah yang belum beres, terus kita perbaiki. Dan masih banyak masa lalu yang belum kita hapus. Terima kasih ya Allah, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan
kita saling doakan. Saum 2025 ini, 1446 ini, mudah-mudahan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetap kita beriman, tetap kita semangat, tetap kita kuat, dan tetap kita harus berhasil sehingga kembali kepada Idul Fitri kita meraih kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Sebelumnya kita muhasabah dulu. Muhasabah ini adalah memperhitungkan amal kita yang telah kita lakukan selama 1 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami dan dosa ibu bapak kami dan dosa sahabat-sahabat kami dan dosa jamaah yang mulia pada saat ini, dan ampunilah ya Allah dosa orang-orang yang pernah memelihara kami, dan ampunilah juga ya Allah dosa orang-orang yang pernah mendolimi kami. Terima kasih ya Allah, kami masih diberikan kesempatan, umur, waktu, dan sehat untuk bisa kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allahumma aslih lana dinina alladzi huwa ismatu amrina ya Allah. Perbaikilah pemahaman agama Islam kami yang akan menjadi benteng dalam segala urusan-urusan kami, yang mana mungkin urusan kami akan terbenteng andaikan Engkau tidak memberikan pemahaman Islam kepada kami. Berilah kami, keluarga kami, keturunan kami pemahaman Islam yang sebenarnya, biar kehidupan mereka bisa terbenteng. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna ya Allah. Perbaikilah dunia kami, ekonomi kami, profesi kami, tempat kami mencari kehidupan, bekal ibadah kami kepadamu. Limpahkanlah ya Allah bagi kami rezeki yang berlimpah dan penuh dengan keberkahan. Berkahilah ya Allah umur kami, berkahilah ya Allah ilmu kami, berkahilah ya Allah rezeki kami, dan berkahilah ya Allah kesehatan kami. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna ya Allah. Baguskanlah akhirat nanti kami, tempat kami kembali kepadamu dengan selamat. Kumpulkanlah kami bersama ibu bapak kami dan keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Kumpulkanlah ya Allah kami bersama Nabi kami, Rasul kami di sorga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Engkau janjikan dalam Al-Quran, Qul innal awalin wal akhirina la majmu'una ila miqati yaumi ma'lum. Katakanlah Muhammad kepada umat, innal awalina, sesungguhnya orang-orang yang lahir terdahulu, mereka yang telah meninggalkan kita, wal akhirina, dan orang-orang yang lahir di kemudian hari, kita yang masih ada, la majmu'una, akan dikumpulkan kembali ila miqatin, di satu tempat, yaumi maklum, dan hari yang telah Allah tentukan. Kumpulkanlah ya Allah kami tidak hanya di masjid ini, tetapi kami kumpulkan di surgamu dalam keadaan aman. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Jadikanlah ya Allah hidup kami ini sebagai upaya untuk banyak berbuat kebajikan kepadamu. Segala ibadah kami bisa lakukan dengan tulus, dan kami juga bisa menghindar dari perbuatan yang tercela. Kami juga bisa menghiasi diri dengan perbuatan yang terpuji. Kami juga bisa tajali, bisa melaksanakan nyamannya kami dalam ibadah. Dan kami juga bisa berhubungan baik dengan Allah dan dengan sesama makhluk Allah. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin. Jadikanlah wafat kami ini sebagai akhir daripada dosa kami. Izinkanlah ya Allah bila kami akan diwafatkan, wafatkanlah kami ini dalam keadaan wafat yang husnul khotimah. Dengan pertemuan yang sangat singkat ini,
dengan judul Targhib Ramadan, Agnina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami ini dengan ilmu Allah. Wajayna bil hilmi, hiasilah hidup kami dengan jiwa yang sangat penuh bijaksana. Wa akrimna bitaqwa, muliakanlah ya Allah kehidupan kami ini dengan ketakwaan. Dan wajahnya nabil afiyah, baguskanlah ya Allah diri kami ini dengan kesembuhan lahir dan kesembuhan batin. Allahumma inna do'ipun faqawina, ya Allah kami lemah, semoga Engkau memberikan kekuatan. Wa inna dalilun faijana, ya Allah kami hina, semoga Engkau memberikan kemuliaan. Wa inna fakirun fa'agnina, kami perlu ya Allah, semoga Engkau memberikan kecukupan. Allahumma ahyina miskinan, hidupkanlah kami dalam keadaan tawadu, tidak hidup dalam keadaan sombong. Wa amitna miskinan, wafatkanlah kami dalam keadaan yang tawadu, tidak wafat dalam keadaan wafat yang sombong. Wahsurna fi jumratil masakin, kumpulkanlah kami nanti bersama orang-orang yang tawadu, tidak dikumpulkan kami bersama orang-orang yang sombong. Akhirnya kami memohon kehadirat-Mu. A'inna ala dzikrika, izinkanlah kami menjadi orang yang selalu berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Wa husni ibadatika, dan selalu melaksanakan ibadah dengan baik. Hindarkanlah ya Allah kami dari ibadah yang asal-asalan. Betul kami belum pernah merasakan ibadah tajalli nikmatnya, karena niat-niat kami masih diragukan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, perlihatkanlah ya Allah kepada kami hak-hak yang sebenarnya, semoga Engkau memberikan kemampuan untuk bisa kami mengikuti hak tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna jinabah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan-kebatilan yang sebenarnya, dan semoga Engkau berkenan memberikan kemampuan kepada kami untuk bisa menjauhi kebatilan-kebatilan tersebut. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dunubana wa hasil maqasidana. Berkahilah ya Allah kami selama bulan Rajab, berkahilah ya Allah kami selama bulan Sya'ban, sampaikanlah ya Allah usia kami pada bulan Ramadan. Ampunilah dosa kami, kabulkanlah ya Allah permohonan kami. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat datang bulan yang di dalamnya penuh dengan pembakaran dan penuh dengan suasana yang sangat panas. Marhaban ya syahrul rahmah, selamat datang bulan yang penuh dengan rahmat. Marhaban ya syahrul maghfirah, selamat datang bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Marhaban ya syahrul itqun minanar, selamat datang bulan yang di dalamnya ada kebebasan dari api neraka. Marhaban ya syahrul nuzulul Quran, selamat datang wahai bulan yang di dalamnya ada keistimewaan satu malam mengimbangi 1000 bulan sama dengan 84 tahun. Ya Robbana qoni'na bima rojaktana, berikanlah ya Allah kami ini qanaah dari nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Wa barik lana bima ataitana, berkahilah ya Allah kami dari segala nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami. Wahlub lana kulla ghaibati min kabihir, andaikan kita punya kebaikan pada malam ini, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, dan semoga Allah ganti dengan balasannya lebih baik menurut Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Rabb, kami mohon kehadirat-Mu, keridhaan-Mu dan surga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kami pun berlindung kepadamu dari kemurkaan-Mu dan dari neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah ya Allah kami kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan beri pula kami kebaikan nanti di akhirat. Wa qina adzabannar, jaga ya Allah kami ini dari adab neraka. Rabbana anjilna munzalan mubarakan wa anta khairul munjilin.
Rabbana anjirna munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Rabbana anjirna munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara pribadi mohon maaf dari segala hilaf dan segala salah, sekaligus mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita bangkit semangat, bangkit kekuatan, bangkit keikhlasan, sehingga kita betul-betul melaksanakan ibadah saum lain daripada ibadah saum-saum yang telah lalu. Barangkali Pak Haji hanya itulah, karena saya juga harus hadir. Ini ada pengajian di Masjid Agung DKM sekota Tasikmalaya. Gitu, mubalik-mubaliknya dari Jakarta, dari mulai tadi pagi di Asia Plaza. Mudah-mudahan masih bisa menghadiri, belum selesai acaranya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf dari segala kekurangan. Aku qauli hada astagfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh.